semua, dan pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar dan kita sifatnya sharing saja pengalaman hidup sepanjang apa yang sudah kami alami dan apa yang sudah kami lewati bersama Tuhan. Dan tentunya sharing pada malam hari ini boleh menjadi berkat buat teman-teman semua. Ya. Kami berdua mau sharing tentang bagaimana memiliki pengharapan di tengah masa kesukaran. Jadi saat ini mungkin kalau keadaan, kalau kita lihat saat ini banyak pandemi, kemudian sekeliling kita rasanya banyak orang yang juga mengalami putus harapan. Dia tidak bisa untuk bangkit itu susah, tapi terpuruk gitu ya. Tetapi kami mau belajar bahwa terkadang kita itu sebagai pengikut Kristus itu orang nggak melihat, wah kalau misalnya sebagai pengikut Kristus ini pasti enak nih, karena pengikut Yesus pasti ada berkatnya, ada damai sejahtera, tetapi diberi kelimpahan. Tetapi sebenarnya kita juga harus belajar bahwa sebagai pengikut Kristus kita pun juga harus melewati beberapa pencobaan yang memang masa-masa ini yang kita sama-sama lewati gitu ya, bersama-sama dengan orang. Tetapi kita mau belajar apa sih cara kita melewati di dalam masa kesukaran dibandingkan dengan orang-orang dunia yang lain. Kita mau belajar di 1 Petrus 1 ayat 5-6 dalam terjemahan baru, yaitu dan dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi saat ini kami berdua juga belajar bahwa di dalam melewati pencobaan masa-masa sukar gitu ya, satu hal yang kami berdua belajar itu menyertakan Tuhan, melibatkan di dalam setiap aktivitas kami gitu. Kadang tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini mungkin yang terjadi dalam kenyataan ini melebihi dari yang ingin kita hadapi. Artinya begini, kita pengennya itu yang simple, tapi ternyata permasalahan yang kita hadapi itu rumit sekali gitu. Dan kita merasa bahwa persoalan kita ini kayaknya luwih abot ya dibanding yang lain. Kadang-kadang kita merasa seperti itu. Bahkan mungkin yang kita hadapi ini kadang-kadang kita merasa bahwa kita itu tidak bisa menyelesaikan itu semua. Satu hal yang kami percaya bahwa kami mempercayai bahwa semua yang kami hadapi, semua permasalahan, itu tidak melampaui kekuatan kita. Dan Tuhan akan memberikan kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Caranya Tuhan bukanlah cara kita ya, teman-teman semua. Dan ketika kita berusaha untuk mengikuti, Tuhan akan singkapkan, Tuhan akan berikan pewahyuan tentang hal-hal dengan sudut pandang yang berbeda dengan dunia. Lakukan. Banyak hal ketika kita membawa diri, ketika kita melibatkan Tuhan, perspektif kita itu sangat berbeda dengan apa yang dunia lakukan. Dan ini adalah hal-hal yang dimampukan Tuhan, hal-hal yang diberikan Tuhan kekuatan untuk kita dapat menanggung. Apapun hal permasalahan hidup teman-teman semua yang hadapi, permasalahan hidup yang kami hadapi, satu hal yang kami percaya dalam ayat hafalan yang terutama saya sendiri, dalam 1 Korintus 10 ayat 3 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia,
Dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga saya dan teman-teman semua dapat menanggungnya. Amin ya teman-teman semua. Di dalam firman Tuhan ini ada 4 poin yang saya menguatkan kami, yaitu satu, poin yang pertama adalah semua permasalahan yang kita hadapi adalah permasalahan biasa. Jangan berpikir bahwa permasalahan kita itu lebih berat. Yang poin yang kedua adalah karena setiap permasalahan yang terjadi pasti tidak melebihi kekuatan kita ya, teman-teman semua. Dan yang poin yang ketiga, Allah selalu menyertai kita sehingga kita selalu kuat walaupun di masa-masa yang sukar. Yang keempat, poin yang keempat adalah dalam firman Tuhan ini adalah Allah selalu memberikan jalan keluar setiap permasalahan, pergumulan, setiap masalah yang kita hadapi, dan kita pasti akan menjadi pemenang. Nah, dalam hal ini, dalam persoalan yang paling besar di dalam hidup kita ini bukan tergantung dari besar kecilnya pergumulan yang kita hadapi, bukan besar kecilnya badai yang kita lewati, bukan besar kecilnya tingkat kerumitan yang kita harus selesaikan. Tapi persoalan yang terbesar adalah di saat kita menjadi lemah dan putus asa. Kenapa teman-teman? Karena kita di saat lemah, kita mengabaikan penyertaan Tuhan. Dan kita menganggap bahwa kita tidak mampu mengatasi permasalahan. Sehingga kita menutup mata apa yang sudah Tuhan siapkan, apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita ketika kita menghadapi masalah ini. Kita akan menjadi next level. Kita akan menjadi level kekristenan kita, level iman kekristenan kita akan setingkat lebih maju lagi. Kita ingat bahwa ketika kita di dalam setiap pergumulan, ada segala sesuatu yang dibalik pergumulan itu. Bahwa Tuhan siapkan, ketika kita melewati, kita lulus ujian, maka Tuhan siapkan kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa bersama Tuhan, kita pasti cakap menanggung segala perkara ya teman-teman. Nah, kadang-kadang ini kehidupan ini nggak selalu mudah. Bagaimana kita bisa belajar untuk bersandar pada Allah, bagaimana kita membentuk otot-otot iman kita, karakter kita bertumbuh kuat di dalam Kristus. Pergumulan yang kita hadapi membentuk pribadi kita sendiri menjadi serupa dengan Kristus. Dan juga mendidik kita untuk berbalik kepada Yesus ketika keadaan menjadi sangat sulit. Salah satu artikel yang pernah kami, terutama saya baca pada tahun 2016, yaitu Angela Lee Duckworth, seorang profesor guru besar, dan dia itu sekaligus penulis buku. Ia menerbitkan sebuah buku judul Grit, ya, Grit. Nah, ketika dia mempublish buku ini yang berjudul Grit ini, dalam bukunya dia mengupas tentang mengapa orang bisa sukses dan apa faktor penentunya. Dia menjelaskan bahwa talenta, kecerdasan, bukanlah jaminan seseorang akan menjadi berhasil. Dia memaparkan melalui survei dan data-data yang dia sudah kumpulkan selama bertahun-tahun dari murid-muridnya maupun hingga pekerja maupun pebisnis. Kemudian dia memaparkan bahwa, dan akhirnya dia menyimpulkan bahwa benang merah di antara orang-orang yang berhasil, baik dalam studi, baik dalam karir, baik dalam bisnis, itu sikap yang pantang menyerah.
dalam menghadapi tantangan dan semangat untuk bangkit dari kegagalan. Bukan berdasarkan dari talenta, bukan berdasarkan dari kecerdasan. Ketika orang itu memiliki ketekunan, ketika orang itu memiliki semangat, ketika orang itu memiliki kekuatan untuk dia bangkit dari keterpurukan, dia akan mempunyai jiwa fighting-nya. Dia akan tahan oleh tempaan apapun. Dan dia akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Teman-teman semua, ketika orang mengandalkan kecerdasan, ketika orang mengandalkan talenta, di saat dia putus asa, habis. Apalagi di situasi yang seperti sekarang ini, begitu kompleks banyak hal yang kita hadapi, teman-teman. Mulai dari strategi marketing, mulai dari kemudahan-kemudahan apa yang harus diperbaiki, kemudian dalam internal bisnisnya. Begitu banyak kompleks yang harus kita pikirkan. Di tahun 2019-2020 kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat sekali. Karena begitu banyak hal yang dihadapi oleh bangsa kita. Sejarah mencatat di tahun 2019 sampai 2020, di kuartal yang ketiga, Singapura sudah dahulu mengalami pertumbuhan minus, kalau nggak minus 2 atau minus 4, teman-teman semua. Dan itu artinya mereka mengalami resesi duluan. Di saat kita lagi mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sebelum ini pandemi, teman-teman semua. Ketika kita memasuki dalam tahun 2021, teman-teman, kita menghadapi goncangan yang begitu dahsyat. 2020 awal kita menghadapi pandemi pada bulan Maret, dan saat itu, teman-teman, semua hal, orang yang cerdas, orang yang punya talenta, orang yang memiliki kemampuan apapun, saat itu terdiam 1000 bahasa ketika menghadapi pandemi. Mereka berpikir keras, banyak bisnis-bisnis yang terhantam gelombang oleh pandemi ini. Begitu banyak bisnis-bisnis yang terhantam oleh masa-masa disruption, ya, masa-masa kehancuran, di mana semua orang tenggelam. Dan apa yang kita butuhkan? Semangat, pantang menyerah, dan ketekunan. Bangkit dari kegagalan. Kita berusaha untuk mengevaluasi semuanya. Bayangkan, teman-teman, kalau kita tidak berpengharapan di dalam Tuhan, kita akan panik, kita akan memikirkan, ketika kita panik, kita tidak melihat apa yang akan kita perbaiki dalam usaha kita, dalam apa yang akan kita pekerjaan kita. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita menikmati hadirat Tuhan, Tuhan berikan pewahyuan, Tuhan berikan kemampuan yang extraordinary. Saat ini bukan cara yang biasa. Saat ini yang kita butuhkan adalah cara-cara yang extraordinary, yang diwahyukan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bagaimana kita berpikir? Sejak saat pandemi, orang-orang mulai berpikir keras, gimana caranya untuk survive, gimana caranya untuk mengatur strategi-strategi supaya kita bisa bertahan. Melalui penyertaan Tuhan, Tuhan singkapkan semua. Tuhan berikan pewahyuan orang-orang yang berharap kepada-Nya. Mulai dari era-era digitalisasi, mulai dari bagaimana mereka harus seperti apa berkembang. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Ketika orang-orang bersandar kepada pengertian sendiri, mereka akan mengalami kebuntuan. Dia tidak akan mengerti bagaimana hal ini terjadi. Mengapa hal ini terjadi?
harus seperti apa yang harus saya lakukan atau kita lakukan. Ke depan kita harus seperti apa. Nah, teman-teman semua, iman kepada Allah ini memberikan kita keberanian, teman-teman. Memberikan kita kekuatan, memberikan kita kegigihan. Kita tidak sendirian, teman-teman. Allah selalu menyertai kita. Dan Dia akan setia menggenggam tangan kita dengan tangannya yang perkasa, teman-teman. Dan kita menjadi berani dan mengesampingkan rasa takut ketika kita melewati masa-masa yang sukar ini. Dan ketika kita memilih untuk mengikuti Tuhan, dibutuhkan sebuah komitmen, dibutuhkan sebuah keberanian, dibutuhkan pengorbanan untuk mengesampingkan apa yang dipikirkan oleh duniawi, apa yang dipikirkan oleh reguler, ya, yang cara reguler, dan ketika kita bersandar kepada Tuhan dan kita bisa memikul salib, itulah yang akan menjadi ketekunan. Ketika kita mengalami ketekunan demi ketekunan, kita akan melihat, oh iya, seperti ini ya. Oh iya, seperti ini ya. Oh iya, seperti ini ya. Itu yang kami alami, teman-teman semua. Saya waktu awal-awal pandemi, jujur, saya berat. Waktu itu kan omset turun, semuanya turun, dan ya kita juga, ketika saya di Kalimantan, teman-teman, ada satu teman yang bercerita kepada saya bahwa hampir setiap hari dia butuh teman untuk ngobrol, untuk menyemangati dia. Karena apa, teman-teman? Saat itu dia mengambil satu mesin yang harganya lumayan. Dia ngambil satu mesin yang nilainya hampir satu rumah, teman-teman. Satu rumah yang ada di mana? Candi Golf. Satu rumah. Dia tidak memperhitungkan kejadian pandemi ini. Dia memperhitungkan dengan pemikirannya dia sendiri. Dia memperhitungkan dengan kecerdasannya dia sendiri. Orangnya pintar, teman. Dia mantan dosen dan orangnya benar-benar luar biasa. Ketika saya berdiskusi dengan dia, ngobrol dengan dia, saat itu saya kaget. Dia bercerita bahwa dia harus kehilangan satu rumahnya untuk menutupi semua kebutuhan operasionalnya dia, untuk menutupi semua kebutuhan apa yang harus dia, tugas dan kewajiban yang harus dia penuhi. Saya kaget mendengar itu. Satu hal yang membuat saya waktu itu kan hampir tiap hari ya, tiap malam dia pasti telepon. Dan dia butuh kekuatan. Waktu itu saya bilang, Pak, bangun mesbah doa keluarga. Kita orang-orang yang berbeda dengan orang dunia. Kita harus bangun mesbah doa keluarga. Dia bilang, iya Pak, saya ditegur oleh teman saya yang hamba Tuhan juga. Iya ya Pak. Harga satu mesbah keluarga senilai dengan satu rumah, Pak. Dia bilang gitu. Buat saya berusaha untuk menghibur dia. Lebih baik kehilangan satu rumah daripada terlambat. Lebih baik kita kehilangan satu harta daripada kesehatan kita diambil, kehidupan kita diambil, iman kita diambil, dan kita akan menjadi orang yang ibaratnya menyalahkan Tuhan ketika semua terjadi dalam hidup kita. Lebih baik itu, Pak. Dan tidak ada yang terlambat. Satu rumah bisa diselesaikan nanti di kemudian hari, ketika semuanya sudah selesai. Nah, teman-teman semua, ada beberapa hal yang bagaimana kita menumbuhkan iman yang pantang menyerah ini, teman-teman. Satu, berdoalah setiap saat. Setiap saat, di saat kita senang, di saat kita sukar, kita harus menghadirkan Tuhan. Kita harus ibaratnya bercakap-cakap dengan Tuhan. Yang kedua,
ketika kita ingin menjadi kuat, kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Yang ketiga, kita harus bisa mengaplikasikan setiap firman yang kita baca itu dalam kehidupan kita setiap hari. Yang keempat adalah kita harus hidup dalam komunitas yang benar dan selalu berfellowship dengan rekan-rekan yang seiman. Karena apa? Kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling bergandengan tangan, kita saling bisa support, kita saling mendoakan, kita saling membagi beban teman-temannya. Yang kelima adalah percayalah pada janji Tuhan di saat masa-masa kesukaran. Nah, teman-teman semua, ada beberapa indikator orang yang berpengharapan dan orang yang tidak berpengharapan. Orang yang berpengharapan dalam Tuhan, dia itu selalu percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Karena Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Yang kedua adalah tidak mudah menyerah. Orang yang berpengharapan kepada Tuhan ini tidak akan mudah menyerah. Walaupun dihempas badai sebesar apapun, dia tidak akan mudah. Dipukul, jatuh, bangkit lagi. Dipukul, jatuh, bangkit lagi. Walaupun kita menghadapi berbagai gelombang, tidak akan pernah mudah berputus asa untuk maju terus, maju terus. Yang keempat, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Teman-teman, saya punya pengalaman yang sudah saya sharingkan, di mana ketika saya mengambil keputusan tidak mengandalkan Tuhan, dan mengambil keputusan dengan kesepakatan dan mengandalkan Tuhan, berbeda, teman-teman. 2017 adalah masa-masa di mana saya mengambil keputusan tidak mengandalkan Tuhan, tidak mengalami kesepakatan. Dan ketika kami mengambil keputusan untuk sepakat dan kami mengandalkan Tuhan, hasilnya berbeda, teman-teman semua. Indikator orang yang tidak berpengharapan adalah satu, mudah goyah dan tidak memiliki pendirian yang tetap. Dia terombang-ambingkan dengan bingung dengan keadaan situasi yang dihadapi. Yang kedua adalah malas. Orang yang tidak berpengharapan ini malas, teman-teman semua. Malas ngelakuin ini, malas ngelakuin itu. Enggak, aku enggak mau yang ini. Yang itu bagianmu aja, yang aku bagianku yang ini, yang lebih enak aja. Gitu. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak berpengharapan ini selalu mengeluh, teman-teman. Indikatornya adalah orang yang selalu mengeluh. Dia apapun yang dia alami dikeluh kesahkan, disampaikan keluhan. Seorang yang selalu mengeluh. Orang yang berpengharapan Tuhan, dia selalu akan bersyukur, teman-teman. Orang yang tidak berpengharapan ini tidak akan bersyukur. Dia akan selalu menyalahkan orang lain, bahkan mengkambing hitamkan. Dia akan selalu mencari kesalahan-kesalahan yang dilimpahkan kepada orang lain. Dan dia tidak akan mengevaluasi dirinya. Apa yang harus dia kerjakan? Apa yang harus dia progres ke depan ini apa? Gitu. Itu ya teman-teman. Ada satu, sebelum saya akhiri teman-teman semua, ada satu quotes yang sangat menarik sekali. Satu quotes ini pernah saya baca dalam satu buku tentang seorang admiral, seorang jenderal Korea yang sangat terkenal sekali, dan dia diabadikan dalam satu monumen Tugu. Nama jenderal ini adalah Admiral Yi Sun Sin, teman-teman. Benar ya itu. Kalau bacanya benar ya. Saya akan sharing ini ya. Sebentar ya teman-teman. Oke. Ya. Nah, teman-teman semua, di sini di quotes ini dia bilang bahwa be flexible without weakness. Be strong without arrogance. Be kind without vulnerability. Be trusting without naivete.
have invisible courage. Ya, teman-teman, hidup di dalam hidup ini kita tidak hanya menunggu badai itu berlalu, teman-teman. Kadang-kadang kita harus bisa menari di hujan-hujan kecil, di tengah-tengah hujan. Ya, kita tidak harus menunggu badai itu berlalu, tapi kita harus belajar, teman-teman, bagaimana kita menari di tengah hujan kecil, teman-teman ya. Dan ada satu hal yang membuat saya sangat terkesan sekali. Ada satu quotes yang pernah saya baca itu, life is not about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Meskipun di kehidupan kita banyak badai, kita mempunyai kapasitas untuk berdiri di tengah-tengah badai, di mana Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita. Itu tidak mudah, tapi itu sangat mungkin kita bisa melewati itu semua. Ya, teman-teman, itu yang bisa kita sharingkan, teman-teman semua. Apakah ada diskusi kelompok, Pak Freddy? Bisa, Bang, silakan. Oke, teman-teman.